Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengasen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa? Saya. Satria. Oke, Satria saja? Iya, Bu. Oke. Next, Bu. Materi. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran sebelumnya. Apa itu sistem ekonomi? Ada yang masih ingat? Sistem ekonomi, apa? Suatu negara mengatur dan mengelola sumber daya. Sistem ekonomi yaitu suatu negara yang mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas, fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, bagus sekali. Kemudian yang kedua, jenis-jenis sistem ekonomi. Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Oke, Mbak Risma. Sistem ekonomi tradisional, modern, liberal, komando, dan campuran. Oke, ada yang bisa menambahkan atau sudah sesuai dengan pendapatnya Mbak Risma? Sudah sesuai. Oke, berarti kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran di sini. Yakni yang pertama, Ibu akan memahami tentang kegiatan, tujuannya adalah memahami tentang kegiatan ekonomi. Yang kedua, memahami tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis tentang circular flow diagram ekonomi. Dan menurut pembelajaran Ibu pada siang hari ini adalah PBM. Oke, kegiatan ekonomi. Pernah nggak kalian itu ke pasar, ke toko, supermarket misalnya? Pernah. Yang sering kemana? Supermarket. Banyak berarti banyak. Pasar. Kira-kira sampean di sana ngapain tuh? Belanja. Belanja apa biasanya? Tempe, sayur. Apa? Tahu, jajan berarti ya. Oke, sekarang Ibu tanya, barang tadi bisa sampai ke sampean itu langsung jadi ke sampean apa ada prosesnya sebelumnya? Ada proses pastinya. Gak langsung barang tadi bisa kita beli. Seperti itu. Oke, jadi ketika kalian tadi akan membeli sesuatu, pasti ada sistem, ada proses di sana. Yakni kegiatan ekonomi. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lah, ada tiga, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Oke, produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai suatu produk, baik barang ataupun jasa. Jadi tidak harus barang, meskipun jasa itu pun juga disebut produksi. Dan orang yang melakukan produksi tadi disebut produsen. Oke, yang kedua konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sampean memakannya, sampean misal memanfaatkan itu bisa dipakai barangnya dan sebagainya. Dan sampean yang melakukan konsumsi tadi disebut dengan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi gak mungkin tuh barang tadi nyampe langsung ke kita makan. Pasti ada yang menyalurkan yang dinamakan distribusi. Dan orangnya tadi disebut dengan distributor. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang pelaku ekonomi. Ada yang tahu pelaku ekonomi itu apa? Yang menjalankan kegiatan ekonomi. Oke, orang yang menjalankan ekonomi satu saja. Mbak Bella? Ya, kira-kira siapa? Pelaku ekonomi. Iya. Petani bisa.
Ya, Mas Faza? Rumah tangga produksi seperti pabrik gitu ya. Oke, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam keberjalanan kegiatan ekonomi. Ada 4 ya, ada RTK yakni rumah tangga konsumsi atau bisa disebut dengan konsumen. Kemudian RTP, rumah tangga produksi bisa disebut dengan produsen. Yang ketiga pemerintah dan yang keempat masyarakat luar negeri. Oke, mari kita bahas satu persatu. Apa itu rumah tangga konsumsi atau konsumen? Yakni pihak rumah tangga yang melakukan konsumsi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Perannya itu apa sih? Perannya yang pertama sebagai konsumen, di mana dia menggunakan atau memakai barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kayak kita makan, kita beli baju, itu konsumen. Kemudian yang kedua, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu salah satunya seperti tenaga kerja, keahlian, kemudian kita bisa menjadi itu namanya faktor produksi. Kemudian yang ketiga, perannya sebagai penerima imbalan. Jadi gak mungkin tuh orang tadi bekerja saja, tapi pasti ada imbalannya berupa gaji, upah, dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga produksi atau produsen, yakni rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Perannya apa saja? Yang pertama, sebagai produsen yang membuat atau memproduksi barang ataupun jasa untuk masyarakat. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Lah, agar dapat melancarkan kegiatan produksi yang dijalankannya, dan biasanya produsen tadi mendapatkan faktor produksi tadi dari konsumen. Kan tidak mungkin tuh produsen turun tangan sendiri, kemas sendiri, masak sendiri, jual sendiri, bisa jadi. Tapi kalau itu masih lingkup kecil, kalau lingkup besar nggak mungkin. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan, di mana produsen tadi membantu pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Seperti perusahaan atau menyediakan lapangan kerja sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pemerintah. Salah satu tujuan terlibatnya pemerintah dalam ekonomi adalah guna mewujudkan kesejahteraan hidup rakyat yang banyak. Peran pemerintah itu apa? Sebagai pengatur perundang-undangan, memberikan hukum seperti adanya pajak dan sebagainya. Kemudian sebagai konsumen juga, yakni pemerintah itu juga akan menerima berbagai barang. Nggak mungkin pemerintah hanya membeli, tapi juga akan pasti menerima barang atau jasa tadi untuk menjalankan kepemerintahan. Misal, pemerintah tadi perlu membeli bahan bangunan untuk menjalankan infrastruktur seperti itu. Kemudian sebagai produsen, berarti pemerintah tadi menyediakan layanan kepada masyarakat seperti listrik melalui PLN, seperti itu. Kemudian yang interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, untuk mengetahui gambaran dari interaksi antar pelaku ekonomi itu melalui diagram interaksi antar pelaku ekonomi yang biasa kita sebut dengan circular flow diagram. Nah, kayak gimana sih? Nah, lihat ya. Oke. Yang pertama ada 2 sektor, dari RTK, dari warna hijau ini ya, dari RTK ke RTP. RTK atau rumah tangga konsumen, konsumsi atau konsumen, itu ditarik ke RTP sehingga terjadilah arus faktor produksi. Lah, ketika sudah menjadi arus faktor produksi, kemudian panah yang kedua, warna hijau juga, dari RTP ke RTK itu kan nggak mungkin tuh konsumen tadi sudah membeli produk dari setelah produsen tadi meminta dari konsumen, maka produsen tadi akan membayar ke konsumen berupa gaji sehingga terjadilah arus imbalan. Tadi nggak mungkin
konsumen tadi hanya bekerja tapi tidak dapat upah. Jadi ada arus imbalan. Kemudian dari warna merah ya, dari itu nggak kelihatan ya. RTP ke RTK ke atas yang warna merah paling atas sendiri itu panah yang ketiga, penjual itu menjual produknya ke konsumen sehingga terjadi arus barang dan jasa. Lah, ketika sudah membeli barang dari produsen, maka panah keempat warna merah juga yang di bawah itu dari RTK ke RTP. Maka tidak hanya kalau membeli pakai apa? Uang. Jadi ada arus uang di situ. Itu diagram 2 sektor. Kemudian 3 sektornya mana? Ada pemerintah di dalamnya, baru pemerintah. Lah, pemerintah itu menyediakan fasilitas kepada konsumen dan juga produsen. Dan sebagai balasan jasanya, sebagai balasannya Pak, maka konsumen sama produsen itu akan membayar pajak kepada pemerintah. Oke, itu 3 sektor. Sekarang 4 sektor, ada masyarakat luar negeri, di mana produsen itu menjual barangnya atau dibeli barangnya oleh masyarakat luar negeri. Ini masyarakat luar negeri ya. Sehingga terjadilah yang namanya ekspor, yakni barang dari dalam ke luar. Kemudian rumah tangga konsumen itu membeli barang dari luar negeri. Sehingga terjadilah impor, yakni dari luar masuk ke dalam negeri, seperti itu. Oke, sampai sini Mas bingung atau Mas ada yang bisa ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, Ibu bagi kelompok lebih dahulu ya. Berhitung dari 1 sampai 7, hitung lagi 1 sampai 7. Oh, 1 sampai 4 saja. Ya, dari Mbak Vita. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, yang angka 1. Oke. Yang angka 1 bergabung dengan angka 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke, kelompok 1. Oke, bisa tenang anak-anak? Bisa diam? Oke. Kelompok 2. Enggak apa-apa. Sama siapa? Oke, bisa tenang ya yang berjalan kakinya. Tidak boleh di bawah ya, di atas semua. Mana kelompok yang belum dikasih? Sudah? Oke. Oke anak-anak, bisa tenang, bisa duduk. Mbak Hilya, bisa ditenang. Oke, tenang ya. Sudah bisa? Oke, sebelum masuk ke materi, lihat ke depan dulu. Mbak Fia, jangan di bawah ya, bisa di atas. Oh, bisa geser teman-teman? Oke, dilihat di situ ada infografis, dilihat, harap tenang, bisa diperhatikan. Oke, di situ permasalahan produksi. Lah, kan ada 4 kelompok tuh. Kelompok pertama
itu sebagai RTK, rumah tangga konsumen. Mana pertama? Sebagai berperan sebagai konsumen. Yang kedua sebagai RTP, rumah tangga produksi atau produsen. Mana kedua? Oke, peran sebagai seperti itu ya kelompoknya. Yang ketiga sebagai pemerintah. Siapa yang ketiga? Oke, kelompok ketiga sebagai pemerintah. Dan yang keempat itu sebagai masyarakat luar negeri. Perannya. Permasalahannya cukup satu saja. Dengarkan, permasalahannya cukup satu dan berikan solusinya minimal 2. Lebih itu tidak apa-apa. Oke. Saya kasih waktu 10 menit cukup. Kenapa? Kenapa kok di bawah? Mencar. Ini kelompok berapa? 3. Sama ini. Ini berapa? 4. Bisa Mbak Usnul bisa agak belakang sebentar satu. Oke, terima kasih. Itu di situ ada sumbernya. Kalau kalian ingin mengetahui dari mana itu ada sumbernya, kalian bisa klik di situ. Permasalahannya cukup satu, solusinya kalau bisa minimal 2. Oke, siap. Ini berapa orang? Oh. 3 ini, yang satunya itu, biar cepat. Oke, dibagi ya. Membuat iklan yang lebih baik, yang Oke, memikirkannya di dalam hati, kemudian ditulis, jangan rame sendiri karena ini kelas bukan pasar, anak-anak. Langsung di sini Bu jawabnya. Oke, gak apa-apa. Kan cuma satu permasalahannya. Solusinya juga. Kenapa? Kelas berapa? Kalau penasaran itu dari mana? Itu sebenarnya sudah Ibu cantumkan di bawahnya ya. Bisa sampean lihat di Google. Pakai HP teknologi sebaik mungkin biar pakai otak. Bagus tambah bagus. terus itu Oh, maafkan saya. Oh, gak tempat berduduk. Oh, oke. Itu bisa dicari ya. Ini kan HTTP-nya di sini. Itu bisa sampean cari. Apa sih di dalamnya itu sudah ada. Kesulitan? Oke. Gak apa-apa, Ibu tunggu. Mungkin ada yang masih belum paham, ditanyakan gak apa-apa. Oh, kan tugas kalian, biar kalian mengetahui apa masalah yang ada di situ.
Oke, saya tunjuk. Masih lama kok. Kenapa? Kenapa kok kalian tidak mengerjakan? Di mana kelompoknya? Mana kelompoknya? Kok tidak ikut diskusi? Tapi banyak ya. Oke. Boleh Baris kita agak geser, agak ke belakang gini lah. Kasihan ya temannya ya. Atau bisa gini, kamu dia yang nulis, kamu yang menjelaskan, ya. Biar bekerja sama. Ini kan kelompok. Oke anak-anak tenang, tenang. Diingat, solusinya sesuai dengan peran kalian masing-masing. Bukan peran yang lain. Kalau produsen berarti kalau produsen harus bagaimana tuh? Gitu. Ibu izin minum dulu ya. Oke, boleh permisi? Monggo Bu. Oke. Mas Rohim kelompok sama siapa? Berkelompok sama siapa? Sama ini. Terus berarti gak bekerja dong? Ini kelompoknya sama siapa? Oke. Sama Mbak Amel kan ya? Oke. Mas Rohim bisa pindah ke sini, Mbak Yuli bisa ke belakang. Oke. Mbak Faiza bisa ditukar sama Mbak Hilya duduknya? Iya, biar kasihan Rohim di belakang sendirian. Tukar Mbak Hilya di sana, Mbak Faiz di sini. Iya. Biar bukan terlihat. Iya. Kenapa? Berarti solusinya ini menurut peran Apa tadi perannya? masyarakat. Oke, betul sekali. Tuh, sini. Silakan Mas Rohim. Sudah semua? Kertasnya satu mana? Nah, ini Mbak Faiz bisa berkontribusi di sini sama Mas Rohim. Baik, Mas Iqbal. Nah, biar cepat ya. Jadi tidak ada yang menganggur. Oh, dibalik. Oke. Mas Rohim silakan menulis biar Mbak Faiz nanti. Sudah, sebentar ya. Sudah. Masih ada yang belum selesai? Sudah, tunggu temannya terlebih dahulu ya. Oke. Sembari kalian melihat lagi, mungkin ada yang mau diganti atau mau ditambah. Oke. Ganti ke Bang.
Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah, Ibu. Sudah. Ini kelompok berapa? 2 sudah? Sudah. Sudah yakin dengan jawabannya? Oke. Kelompok 3 mana? Oh, belum. Kelompok 4? Sudah. Tinggal kelompok 3. Oke, kita tunggu kelompok 3 terlebih dahulu ya. Mik tadi enggak? Mik tadi kemana? Miknya kemana? Ada yang tahu? Miknya teman-teman kemana? Miknya kemana satunya? Oke. Terima kasih. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya, harus selesai ya. 2 menit lagi, bukan harus selesai. Iya. Oke, bisa tenang anak-anak, bisa lihat depan kalau sudah. Minta tolong ganti. Minta tolong ganti. Ganti materi. Ganti. Oke, sudah. Oke, sembari mengerjakan karena waktunya sudah habis, Ibu bisa tenang. Oke. Akan menyuruh kalian untuk presentasi cukup perwakilan saja, satu saja di tempat. Kalau tidak ada yang nanti, misal nih ya, kelompok 1 bertanya, yang lain diam aja. Bisa Ibu ditunjuk nanti, atau ganti Ibu di sini sama Ibu gak apa-apa. Yang pertama, dilihat yang kayak ini, permasalahan produksi. Pertanyaan pertama, permasalahan apa yang kalian temukan dari menurunnya produksi? Mana konsumen? Oke, silakan berdiri. Berdiri di tempat saja. Ini mic-nya. Apa masalahnya? Boleh melihat temannya begini? Oh iya Bu. Oke. Oh, enggak usah seperti sampai sini saja. Oke, Mohon diperhatikan. Silakan. permasalahan dari ini grafik yang menurun ini dari segi rumah tangga konsumen itu, kalau misalkan harga beras itu menurun, otomatis harga beras yang terjual itu meningkat. Jadi kita sebagai konsumen itu mengalami kenaikan harga beras itu tadi. Oke, naik harga berarti ya intinya. Iya, dan juga kalau misalkan beras ini menurun karena iklim cuaca atau karena gagal panen, otomatis kualitas beras itu jadi menurun. Jadi solusinya adalah kita harus mengatur konsumsi beras agar tidak terlalu boros, atau bisa dengan diversifikasi pangan. Kayak kita pakai opsi lain selain beras kayak jagung, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Mungkin itu Terima saja yang kasih. bisa kelompok saya sampaikan. Oke. Ada yang berpendapat seperti kelompok 1 sebagai konsumen? Sependapat.
Iya, maksudnya saya, misal kalian punya pandangan lain, oh nggak gitu Bu, kayak gini gitu. Nggak ada, sudah setuju ya? Oke, kalau konsumen seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu bagaimana dari pihak produsennya? Oke, siapa produsen? Oke, silahkan. Di situ saja. Dari pihak produsen, permasalahan apa yang kami temukan Sini, adalah sini, agak sini. Nggak kelihatan ya? Oh, masih belum kelihatan, di sini saja berarti. Oke. permasalahan yang kami temukan dalam produksi ketika terjadi penurunan yaitu terjadinya gagal panen. Gagal panen. Karena gagal panen kita nggak bisa mendapatkan benih, itu ya. Yang kedua karena iklim. Karena iklim cuacanya kita kan nggak nentu ya, kadang panas, kekurangan air, atau hujan lebat akhirnya padinya kebanjiran, akhirnya tunas-tunas padinya rusak. Oke. Nah, solusinya adalah yang pertama meningkatkan untuk yang gagal panen ya, meningkatkan teknologi pertanian. Seperti kemarin kita gagal panen karena apa? Atau kayak kalau hama tikus kita bisa semprot pestisida atau membuat perangkap tikus. Seperti itu ya. Yang kedua adalah kerjasama dengan pemerintah dan koperasi. Karena kan udah gagal panen nih, nggak ada benih unggulan lagi. Akhirnya kita minta ke pemerintah dan koperasi. Untuk pupuk-pupuknya pun kita ke koperasi seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan obat pestisida. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang telah maju. Kemudian dari segi pemerintah melihat produksi padi tadi itu turun bagaimana? Mana pemerintah? Satu. Oke, silahkan. Ya nggak apa-apa. Sudah kelihatan kan? Dari permasalahan pemerintah. Berdiri ya. Oke, berdiri saja. Dari permasalahan pemerintah, apa yang kalian temukan dari menurunnya produksi padi, yaitu luas panen padi berkurang, Ya. bisa jadi produksi padi juga turun. Kemudian solusi dari masalah tersebut yaitu mengoptimalkan sistem irigasi dan mencegah alih fungsi lahan. Oke. Kemudian dari masyarakat luar negeri. Oke. Minta tolong diseluruhkan. Masalahnya dulu apa kalau menurut kalian? Permasalahannya di sini ialah luas panen Berdiri ya biar kelihatan ya. investasi di sektor pertanian negara-negara asing dan investor luar negeri dapat membantu melalui investasi di bidang teknologi pertanian infrastruktur irigasi. Oke, bagus. Terima kasih untuk Mbak yang sudah maju ke depan. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang Ibu ingin menyimpulkan. Kan kalian tuh sudah menjawabnya, sudah mendengar dari teman-teman yang lain. Nah, tadi kira-kira ingat nggak solusi dari produsen? Ingat, sudah ingat? Selain yang kelompok produsen ya, yang bisa yang jawab ya. Mbak Risma, oke silahkan. Memberikan pupuk ya, subsidi sama pupuk. Sama pupuk. Kemudian kalau dari konsumennya sendiri, yang makannya bagaimana? Solusi dari konsumen tadi, masa gak ingat? Kan sama-sama dengarkan tadi. Ketika produksi padi menurun, oke silahkan Mbak Viva. Dari pelaku konsumen tadi, solusinya salah satunya adalah dengan alternatif lain, dengan pengganti contohnya singkong, ubi, dan lain-lain. Oke, biar apa? Biar produksi padi tadi itu tidak terlalu krisis, seperti itu. Oke?
sebelum Ibu mengakhiri pada siang hari ini, Ibu ingin kalian paham tidak tadi yang semua Ibu jelaskan dari kegiatan ekonomi, peran pelaku ekonomi sama circular flow diagram? Paham. Oke, kalau paham, ingat nggak apa itu kegiatan ekonomi? Ingat, kalau ingat angkat tangan, yang sudah tidak usah ya. Kita kasih kesempatan bagi teman yang lainnya. Oke, kegiatan ekonomi apa? Masih ingat? Kalau yang mau bersuara silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Kalau tidak ada Ibu tuju. Oke, kegiatan ekonomi Mbak Susbah. Salah tidak apa-apa. Penting berani mencoba. Di pasar. Di pasar, ya, terus bagaimana? Jual beli itu. Jual beli, itu termasuk kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambah? Oke, menambah. Aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari, betul. Semuanya betul. Oke, tepuk tangan bagi teman-teman yang telah menjawab. Kemudian, tadi sudah kegiatan, sekarang pelaku ekonomi. Ada berapa? Masih ingat nggak? Angkat tangan? Masih, Mbak Riris. Pelaku ekonomi Ada itu berapa? ada 4, Ada 4. Saat sebutkan 2 saja. RTK sama RTP. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Oke, Mbak Zahwa. pemerintah sama masyarakat luar negeri. Bagus sekali. Jadi intinya kalian masih ingat ya tentang pelajaran yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Nah, itu kan tadi sudah berkelompok nih. Sekarang Ibu ingin menguji pemahaman kalian secara individu dengan melalui game ya. Oke, lihat di grup sudah Ibu share di sana. Belum. Itu langsung. Oke. Oke, iya. Ya, saya tunggu. Oke, sudah berapa itu? 9, 10. Ya, saya tunggu. Wah, SHN. Siapa itu SHN ini? Kira-kira ini nama joki ya? Nama keberuntungan kayaknya. Belas kurang 10. Oh, nama kalian keren-keren ya. Ibu baru tahu ada nama Yaya, King, Zeref. Untung gak ada boboiboy. Lain kali kalau memberi nama itu yang sesuai ya. Ibu gak tahu, ibu kan ini masa ibu tahu ini Zeref ini laki-laki tak perempuan ya. Nanti kalau dapat hadiah berarti Zeref gitu ya, bukan orangnya loh ya berarti ya. Sudah 20, tinggal 8 lagi. Siapa yang nggak bisa login? Hah, hilang? Lupa naruh.
Mungkin bisa yang lain bisa menelpon HP-nya Mbak Faiz. Udah tenang ya, tenang. Sudah. Bu mulai ya. Dari hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sementara ya. Oh, ya lagi, Rohim. Ketiga Risma. Oke, sementara ini. Wow, berarti kalau 5 berarti ini semuanya bisa dijawab loh ya. Keren kalian, keren. Oke, sudah ketahuan. Juara satunya Yaya, kedua Rohim, keempat Risma. Kalau boleh tahu Yaya ini siapa? Oh guys. Oh Mbak Syafia. Oh panggilnya Yaya sekarang. Panggilan kesayangan. Oke, nanti diingatkan ya waktunya lagi. Yang juara 1, 2, 3 nanti itu akan Ibu kasih hadiah. Oke, terima kasih. Mungkin cuma ini yang dapat Ibu sampaikan. Kalau masih belum paham, sampai bisa japri ke Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.